Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH, Indonesian Hypnosis Association. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebab penawaran ditolak customer. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penyebab penawaran ditolak customer ini ya, teman-teman kalau misalnya pernah mengalami penawaran ditolak customer, itu hal yang sangat lumrah terjadi. Jadi jangan terus kemudian kalian berputus asa. Sehebat apapun, bahkan kita misalnya di sesi Hypno Marketing juga mengantisipasi hal ini ya, jadi memastikan untuk misalnya katakanlah terjadi penolakan, yaitu sebagai sebuah hal yang wajar gitu. Itu bukan merupakan akhir dari karir Anda sebagai seorang marketing. Jadi it's okay kalau misalnya ditolak oleh customer, dan itu merupakan bahan pembelajaran untuk kita untuk bisa melakukan improvement atau perbaikan kaitannya dengan teknik marketing yang akan dijalani. Dan sehebat apapun teknik marketing yang kita jalani, akan ada kesempatan, akan ada chance di mana kita ditolak oleh customer. Nah, itu yang ingin saya tekankan, dan nggak masalah begitu. Jadi yang penting nggak ditolak terus. Kalau ditolak terus berarti itu masalah, berarti ada yang salah. Prosentase dari ditolaknya harus jauh lebih kecil, tapi akan ada chance di mana Anda akan ditolak oleh customer. Oke, penyebab penawaran ditolak oleh customer biasanya yang pertama adalah penawaran yang dilakukan ya, atau yang Anda lakukan itu seragam, sama semuanya dengan yang lain, dengan kompetitor, dengan produk yang serupa, dengan jasa yang sejenis di pasaran. Biasanya semuanya melakukan penawaran dengan cara yang sama. Nah, ini adalah salah satu penyebab utama kenapa ditolak. Udah pernah, udah basi, kemarin juga dapat penawaran yang sama kan gitu. Jadi Anda coba untuk melakukan analisa pasar gitu ya. Ya, analisa kaitannya dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan dan yang saat ini dilakukan oleh produk-produk lain, proses penawaran yang dilakukan oleh produk-produk lain, sebisa mungkin Anda tidak melakukan hal yang sama, karena ya kalau kita terus-menerus mendapatkan hal yang sama gitu ya, dan ini berlaku juga di hukum gosen ya, secara ekonomi kan ada gitu ya, segala sesuatu yang menarik sekalipun ketika terus-menerus kita dapati, maka kenikmatannya akan lama-lama berkurang gitu ya. Dan ya, jadi kita harus mencoba melakukan breakthrough ya, dengan melakukan penawaran yang berbeda, yang lain daripada yang lain. Kemudian yang kedua, biasanya ya penawaran yang dilakukan dengan berujung penolakan itu adalah ketika penawaran yang dilakukan itu nggak jelas. Jadi produk yang kita mungkin secara product knowledge atau mungkin secara jasa yang kita tawarkan, kita tidak benar-benar paham. Jadi kita hanya setengah-setengah memahaminya, atau mungkin kita hanya ikut-ikutan karena teman-teman yang lain jualan produk itu dan kayaknya laku, terus kemudian yuklah kita ikut gabung, ikut jualin, padahal kita nggak pernah pakai produk itu, kita nggak tahu tentang keunggulan dari produk itu dan sebagainya. Ya, jadi ini harus product knowledge itu fundamental ya, atau mungkin penguasaan kalian terhadap produk atau jasa yang sedang kalian tawarkan itu mutlak harus kalian dapati. Jadi kalau kalian gak jelas, gak bisa membuat penawaran yang dimana bisa mencontohkan mungkin, atau mungkin katakanlah benar-benar kalian punya pemahaman secara utuh ya, baik itu dari sisi produksi, dari kualitas, dari harga, dari persaingan yang ada di kompetitor yang sama dan sebagainya. Itu harus kalian pahami. Dengan seperti itu kalian akan membuat penawaran yang jelas, dan itu akan sangat berpeluang besar untuk diterima atau deal atau closing ya. Terus kemudian ya, selanjutnya penawaran yang tidak memperhatikan aspek timbal balik, aspek untung rugi, itu juga penting ya. Manusia itu pasti ada sifat pamrih dalam diri dia. Setiap manusia ya, dalam berbagai macam keyakinan ya, di agama ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Jadi manusia memang
makhluk yang sangat pamrih ya. Jadi harus ada untung rugi, harus ada benefit yang didapatkan ketika kalian membuat penawaran produk atau jasa yang ingin kalian tawarkan, dan juga ada ruginya ketika mereka melewatkan kesempatan untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi patokannya kaitannya dengan harus ada untung rugi. Kalau nggak ada untung ruginya, ya ujungnya pasti akan mengalami penolakan dari calon customer, karena ngapain dibeli, nggak ada untungnya, ngapain dibeli, nggak ada kerugian ketika kalau nggak beli kok nggak ada sesuatu yang harus dilewatkan dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ya, penawaran yang ditolak itu adalah penawaran yang tidak masuk akal ya. Jadi sebisa mungkin sekalipun breakthrough lain dari yang lain, kemudian kalian menjelaskan secara detail tentang produk atau jasa yang kalian tawarkan itu, tapi ya harus masuk akal. Jangan terus kemudian membuat produk kalian itu ya seolah-olah terlalu bombastis. Semuanya harus tetap dalam batas ya bisa diterima oleh akal sehat seperti itu. Jadi saran saya sebelum melakukan penawaran terutama direct selling ya, penawaran yang secara langsung, direct selling yang artinya kalian bertatap muka secara langsung dengan calon customer, cobalah untuk belajar terlebih dahulu bagaimana cara untuk melakukan penawaran. Mungkin di depan meja yang ada cerminnya begitu ya, di depan tempat biasanya dandan itu bisa juga gitu ya, berlatih bagaimana untuk kalimat pembukanya, bagaimana nanti untuk proses penawarannya dan sebagainya, dan lihat juga secara fisik penampilan kalian apakah sudah cukup baik ataukah tidak, atau mungkin juga bisa selain di depan kaca, bisa di depan kamera semacam yang sedang saya buat video ini. Jadi direcord di kamera, terus kemudian ditonton, dilihat apakah sudah cukup menarik, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Itu akan sangat bermanfaat sekali dan membuat penawaran yang Anda sekalian lakukan lebih berpeluang untuk lebih besar peluangnya, di atas 80 sampai dengan 90% bisa diterima oleh calon customer Anda. Sekali lagi, penawaran yang ditolak bukan akhir dari segalanya, namun kalau ditolak terus-menerus, Anda harus introspeksi diri, Anda harus belajar teknik marketing yang berbeda, yang lain, yang lebih efektif. Salah satunya bisa belajar dengan hypnomarketing. Untuk info seputar kelas hypnomarketing, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di video ini. Saya akhiri untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe, dan klik tombol notifikasinya, klik tombol loncengnya, supaya setiap kali kami ada update video baru, notifikasinya bisa langsung masuk ke handphone Anda.